elit sekarang melihat sudahlah ini waktunya Pak Prabowo, kita beri kesempatan kepada Pak Prabowo dan kita semua bersatu untuk mendukung Pak Prabowo dalam pemilu 2024 yang datang. Saya berharap ini akan menjadi satu momen baik bagi bangsa, sebab tidak ada salahnya satu bangsa itu melakukan rekonsiliasi besar, menyatukan elitnya, menyatukan kekuatan-kekuatan yang ada, sehingga kita bisa melawan apapun tantangan yang akan datang, yang tidak mudah di masa yang akan datang. Karena kita tahu bahwa dunia dalam krisis, konflik di depan mata, perang nuklir di depan mata, kita memerlukan tokoh pemersatu dan Pak Prabowo telah membuktikan dirinya dalam sejarah sebagai tokoh pemersatu. Mungkin dia sebagian yang terkena akibat masuk dalam kontroversi dan sebagainya, tapi semua sudah membuka mata kita dan hari ini saya lihat teman-teman di Rumah Besar sudah memberikan jalan bagi kita semua untuk bersatu dan saya berharap elit-elit pun bersatu. Mari kita dukung Pak Prabowo untuk kali ini. Apakah ada mendengar sinyal Demokrat akan masuk ke koalisi Pak Prabowo? Perasaan saya, ya Pak SBY tentu tahu bahwa Pak Prabowo adalah tokoh yang sangat dekat dengan beliau dan juga teruji kiprahnya selama ini. Berkali-kali juga di beberapa momentum ada koalisi juga dengan beliau dan selama beliau menjadi presiden juga Pak Prabowo adalah menjadi orang yang melakukan penyeimbangan secara setia dalam rangka membangun demokrasi sehingga di zaman Pak SBY rekor indeks demokrasi kita di antara yang paling baik gitu. Nah sekarang ini waktunya saya kira tokoh-tokoh ini semuanya bersatu dan mendukung Pak Prabowo. Itu harapan kita kira-kira. Masih ada PDIP nih Pak? Ya termasuk sebenarnya karena Ibu Mega kan pernah menjadi presiden, calon presiden dan Pak Prabowo sebagai calon wakil presiden dalam Mega Pro kan. Mega Pro itu bisa juga diteruskan dan saya kira waktu itu ya sebelum nama Pak Ganjar beredar saya pernah mengusulkan agar Ibu Puan menjadi wakilnya Pak Prabowo gitu loh. Tapi kan konstelasi sudah berbeda. Tapi kan pendaftaran belum dimulai dan politik kita ini kan memang dipengaruhi dan dipenuhi oleh desain presidensial threshold. Tapi kalau kita bisa melampaui itu dan kita memikirkan bahwa udahlah kita bersatu saja, tokoh-tokoh yang pernah bersatu, terutama kabinet Pak Jokowi ini bersatu kembali, ya bersatulah mereka. Saya berharap sebenarnya seluruh partai yang pernah berada di kabinet Pak Jokowi bersatu kembali untuk mengusung satu calon, yaitu Pak Prabowo Subianto. Mas Fahri, ini kan Pak Mahfud mewacanakan memajukan pendaftaran capres-cawapres. Ya. Apa tanggapan Mas Fahri ini? Ya itu tadi, supaya kita mengurangi konflik-konflik perasaan dan emosi yang menurut saya tidak penting. Karena itu lebih baik dipercepat dan menurut saya ini juga waktu buat elit Indonesia karena ada threshold, kita putuskan aja terutama di seluruh anggota kabinet Pak Jokowi, semua partai yang ada di dalam kabinet Pak Jokowi mengusung satu calon saja, yaitu Pak Prabowo untuk menjadi capres 2024. Sambil kemudian setelah 2024 kita mendesain sistem pemilu yang lebih baik. Saya kira itu proposalnya dan Pak Prabowo termasuk yang punya proposal untuk mendesain sistem pemilu yang lebih baik. Dengan threshold yang ditiadakan, mungkin perwakilan partai untuk menjadi capres lebih genuine. Nggak seperti sekarang, tapi ini ada blessing in disguise juga. Karena ada threshold itu, saya berharap para elit, terutama anggota kabinet, partai-partai yang berada di kabinet Pak Jokowi, mumpung masih menjadi anggota kabinet Pak Jokowi, bersatulah dukung Pak Prabowo. Kira-kira begitu saja. Mas Fahri kan Gelora ada di koalisi Indonesia Maju. Saat ini ada isu katanya Mas Gibran bakal dicalonkan sama Pak Prabowo. Tanggapan Pak? Itu yang saya bilang, siapapun yang menjadi wakil Pak Prabowo nanti sebaiknya adalah mengikuti gagasan rekonsiliasi. Jadi bukan semata-mata perhitungan elektoral simbolik itu simbolik lebih baik begitu, yaitu simbol rekonsiliasi. Nah makanya pada waktu itu saya pernah mengusulkan kalau terjadi rekonsiliasi kabinet, yang paling pas menjadi wakil Pak Prabowo kalau calonnya cuma satu adalah Mbak Puan. Waktu itu kan, tapi sekarang sudah berbeda. Tapi saya tetap berharap bahwa wakilnya Pak Prabowo adalah yang mensimbolisasikan adanya rekonsiliasi. Ya saya nggak tahu itu, nggak usah nyebut nama, tapi rekonsiliasi itu penting ke depan. Ya nanti kita lihat. Oke ya cukup ya. Saya mohon maaf karena harus. Thank you Pak. Siap, Pak.